warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua pelajaran matematika untuk kelas 8. Adapun judul kita pada kesempatan kali ini mengenai barisan dan deret aritmetika dan geometri bersama Pak Alpian. Selanjutnya kita lihat di tayangan video. Di sini terlihat pengertian barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Ya, jadi supaya lebih paham pengertian barisan aritmetika bisa dibaca berulang-ulang. Sebelumnya Bapak sampaikan, jangan lupa untuk meringkas materi ini agar bila nanti kita berjumpa supaya lebih memahami. Selanjutnya perhatikan persamaan umum di barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana N itu nilainya adalah 1, 2, dan 3 dan seterusnya, di mana B itu artinya adalah beda, ya, atau polanya. Kemudian mencari B bisa menggunakan rumus B sama dengan UN dikurang 1, di mana UN ini adalah pola atau suku ke N, di mana nilai N adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. U1 ini adalah suku pertama. Jadi kalau misalnya U7 berarti suku atau pola ke-7. Sampai sini paham? Selanjutnya perhatikan example 1 atau contoh 1. Tentukan UN dari barisan bilangan berikut. Jadi di contoh nomor 1 ini kalian disuruh untuk membuat rumus suku atau pola ke N tadi, ya, dari barisan bilangan yang A itu ada 2, 5, 8, 11 dan seterusnya, sedangkan B ada 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan tayangan video ini. Kita menjawab yang bagian A. Di sini terlihat angka 2, 5, 8, 11. Ini barisannya. Kalau kita lihat dari 2 ke 5, ini langkahnya tambah 3. Seperti pelajaran di pola bilangan sebelumnya. 5 ke 8 juga ditambah 3, 8 ke 11 juga ditambah 3. Sehingga bedanya atau B-nya itu sama dengan 3. Masukkan ke persamaan rumus UN tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Masukkan nilai A. Nilai A tadi adalah suku yang pertama. Suku yang pertama di sini adalah 2. Sehingga 2 ditambah N dikurang 1. Masukkan nilai B-nya tadi. Bedanya adalah 3. Sehingga 2 ditambah N dikali 3 adalah 3N. Negatif 1 dikali 3 jawabannya negatif 3. Sehingga UN sama dengan 3N. 2 dikurang 3 minus 1. Makanya hasilnya adalah UN sama dengan 3N dikurang 1. Kemudian yang kedua atau bagian B. Barisan bilangannya ada 6, 10, 14, 18. Kita cari bedanya atau polanya berapa, ya. Langkah-langkah berapakah ini? 6 ke 10 itu ditambah 4. 10 ke 14 juga ditambah 4. 14 ke 18 juga ditambah 4. Sehingga bedanya adalah tambah 4 atau B sama dengan 4. Masukkan ke persamaannya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B.
A-nya adalah suku yang pertama. Di sini adalah angka 6. Maka 6 ditambah N dikurang 1 dikali 4. 6 ditambah N dikali 4 adalah 4N. Negatif 1 dikali 4, negatif 4. UN sama dengan 4N. 6 dikurang 4. Maaf, ini adalah tambah ya. Jadi hasilnya adalah 4N ditambah 2. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya perhatikan. Kita masuk ke example 2 atau contoh 2. Jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya, maka angka pada pola ke-7 adalah, perhatikan ya, ini contoh pertama sama contoh kedua ada perbedaan. Contoh pertama tadi kita disuruh menuliskan persamaan UN-nya, sedangkan untuk contoh yang kedua kita disuruh menuliskan pola selanjutnya atau dimintanya pola ke-7. Apakah jawabannya 17, 19, 20, atau 22? Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan pembahasan di bawah. Diketahui suku pertamanya atau A-nya adalah 4, karena 4 adalah angka pertama tertulis. B beda, itu bisa kita cari. 4 ke 7 itu adalah kurang 3. 7 ke 10 juga kurang 3, 10 ke 13 juga dikurang 3, sehingga bedanya adalah 3. Maka masukkan ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berapa A-nya? A-nya sama dengan 4 ditambah N-nya sama dengan 7. Dari mana 7 ini Pak? Pola ke-7. Makanya U-nya 7. U7 ya, U7. Sorry ya. 4 ditambah 7 dikurang 1, bedanya 3. Berarti dikali 3, 7 dikurang 1, jawabannya 6. 6 dikali 3, 18. 18 ditambah 4, 22. Sehingga suku ke-7 adalah 22. Kalau dimintanya suku ke-10, berarti tinggal mengganti 7 ini dengan angka 10. 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 dikali 3, 27. 27 ditambah 4 berapa? 31. Oke, sampai sini paham ya? Perhatikan example 3 atau contoh ketiga. Jadi di masing-masing contoh ini beda-beda ya nak ya. Tolong diperhatikan bagus-bagus dan dibuat ringkasan nantinya. Untuk contoh ketiga, ini bentuknya seperti ini. Jika diketahui barisan aritmetika memiliki U3 sama dengan 41, U6 sama dengan 65. Berapa besar U8? Berarti ini bentuk soalnya diketahui katanya suku ketiga itu adalah 41. Untuk suku atau pola ke-6 adalah 65. Berapa pola ke-8? Gimana cara mencarinya? Apakah jawabannya A 77, B 89, C 81, D 85? Yuk kita cari penyelesaiannya. Masih semangat kan? Perhatikan di tayangan video, di sini terlihat jelas diketahui U3 sama dengan 41, U6 sama dengan 65. Berapakah besar U8? Ingat persamaan awal, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Masukkan persamaan pertama ini di U3 sama dengan 41. Maka U3 sama dengan A ditambah
3 kurang 1 kali B. Karena B-nya belum diketahui, A-nya juga belum diketahui, kita buat menjadi bentuk persamaan. Sehingga A ditambah 3 dikurang 1, 2. 2 dikali B, 2B. Sama dengan 41. Inilah persamaan 1. Selanjutnya di U6 sama dengan 65 kita buat menjadi persamaan juga. Ya, berarti masukkan ke rumus atau ke persamaan tadi. U6 sama dengan A ditambah N-nya sama dengan 6, berarti 6 dikurang 1 dikali B. 6 kurang 1 sama dengan 5, 5 dikali B sama dengan 5B. Maka untuk persamaan 2 adalah A ditambah 5B sama dengan 65. Jika sudah terbentuk dua persamaan, kita eliminasikan salah satu variabel, baik itu variabel A atau variabel B, bisa kalian hilangkan. Bapak di sini menghilangkan variabel A. Kenapa variabel A? Karena variabel A memiliki koefisien 1. Sama-sama 1, sehingga sangat mudah untuk menghilangkannya. Kita tuliskan lagi persamaan 1 tadi. A ditambah 2B sama dengan 41 dan A tambah 5B sama dengan 65. Tanda apakah di sini? Operasi apakah yang tepat di sini? Penjumlahan atau pengurangan? Karena kita mau menghilangkan variabel A, berarti nilai A harus sama dengan 0. Di sini sudah ada angka 1. Tapi angka 1 tidak pernah tertulis ya. Itu biasanya sudah otomatis. Berarti tanda operasi apa yang tepat di sini supaya A-nya ini habis atau sama dengan 0? Berarti operasi pengurangan. Karena 1 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga variabel A telah hilang. Sehingga 2 dikurang 5 itu adalah negatif 3B, variabel B. 41 dikurang 65 negatif 24. Sehingga kita dapat nilai B sama dengan negatif 24 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita cari variabel A tadi. Kita tadi sudah menghilangkan variabel A untuk mencari variabel B. Setelah dapat variabel B, kita cari kembali variabel A. Kalian bisa mencarinya dengan sistem substitusi, ya, supaya lebih cepat dan lebih ringkas. Tidak usah lagi mencari sistem eliminasi, tapi sistem substitusi, memasukkan nilai variabel yang diketahui, ya, substitusikan. Ambil persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Yang mana yang lebih tepat atau mana yang angkanya lebih kecil, itulah dibuatkan. Supaya apa? Tujuannya supaya lebih cepat. Bapak di sini ngambil persamaan 1, yaitu A ditambah 2B sama dengan 41. Ganti nilai B-nya tadi 8, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. A ditambah 16 sama dengan 41. Sehingga A sama dengan 41 dikurang 16. Kenapa dikurang? Karena berlawanan. Positif pindah menjadi negatif. Sehingga A sama dengan 25. Setelah dapat nilai A dan nilai B, kita masukkan ke nilai yang tadi ditanya, yaitu U8. U8 itu adalah suku atau pola ke-8. Kita masukkan ke persamaan aritmetika. Jadi harus ingat ya, persamaan aritmetika harus selalu diingat, yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena di sini N-nya adalah 8. Masukkan nilai A 25 ditambah 8 dikurang 1, B-nya tadi adalah 8. 8 kurang 1 sama dengan 7. 7 dikali 8 sama dengan 56. 56 ditambah 25 sama dengan 81. Sehingga hasil atau besar dari U8 itu adalah 81. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah
C. 81. Sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau ditanyakan, tahan pertanyaannya, tunggu kita berjumpa. Oke, selanjutnya perhatikan example 4. Jadi masing-masing contoh ini agak berbeda ya. Harus disimak betul-betul. Ini ke contoh keempat. Contoh keempat itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat di tayangan video yang lagi kalian tonton. Diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N tambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan 24 adalah apakah A. 482, B. 466, C. 470, atau D. 482. Ini soalnya seperti ini bentuknya ya. Diketahui rumusnya atau persamaannya UN sama dengan 10N tambah 3. Dia minta hasil penjumlahan U22 dengan U24. Berarti kalian harus cari dulu berapa besar U22, berapa besar U24, kemudian dijumlahkan. Kita lihat, kita cari nilai U22. Kita gunakan kepersamaan atau rumus yang diketahui. 10N ditambah 3. Karena N-nya 22, maka 10 dikali 22 ditambah 3. Ingat, operasi perkalian dengan penjumlahan lebih kuat adalah operasi perkalian, sehingga operasi perkalianlah dulu yang kalian kerjakan. 10 dikali 22, 220, ditambah 3, 223. Kemudian cari suku ke-24 dengan rumus yang sudah diketahui. UN sama dengan 10N ditambah 3. 10 dikali 24 ditambah 3. Operasi perkalian juga harus dahulu kalian kerjakan, baru operasi penjumlahan. 10 dikali 24, 240, ditambah 3, 243. Tadi dia minta hasil penjumlahannya, kita jumlahkan. Tadi U22 adalah 223 dan U24 243. Jumlahkan, hasilnya adalah 466. Jawabannya adalah B. Oke, sangat mudah kan? Perhatikan kembali. Kita masuk ke example 5 atau contoh kelima. Ya, Bapak hanya memberikan contoh-contohnya beda. Satu contoh ke contoh lainnya berbeda ya. Tolong disimak dengan baik dan teliti. Contoh kelima, bentuk soalnya seperti ini. Ayo perhatikan soal berikut. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, dan 23. Berapakah nilai suku ke-32 atau U32? Apakah A. 465, B. 168, C. 158, atau D. 153. Kalau bentuk soal seperti ini ya sangat mudah ya. Ingat persamaan aritmetika, yaitu berdasarkan pola bilangan pada soal, suku pertamanya adalah 3. Ingat, suku pertama itu adalah angka pertama di deret tersebut ya, dan bedanya adalah 5. 3 ke 8. Ayo 3 ke 8 hitung ya, gunakan jari boleh. 3 ke 8 itu langkah 5, 8 ke 13 juga 5, sehingga bedanya sama dengan 5. Gimana cara mencarinya? Masukkan ke persamaan aritmetika dasar, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, berarti nilai U32 sama dengan A ditambah 31B. Dari mana Pak 31? N dikurang 1, 32,
kurang 1, 31. 31 dikali B, 31B. Tadi B-nya berapa? B-nya adalah 5. 31 dikali 5 adalah 155. Ditambah 3, jawabannya adalah 158. Yang perlu kalian ingat di sini adalah, ingat, operasi perkalian lebih kuat dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sampai sini paham? Oke, setelah kita pelajari barisan aritmetika, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu barisan geometri. Ayo, duduk yang baik, dengarkan penjelasan barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Ya, jadi supaya lebih paham, kalau mau lebih paham, dibaca ulang ya mengenai pengertian barisan geometri. Untuk persamaan barisan geometri itu berbeda dengan persamaan di barisan aritmetika. Tadi di aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sedangkan di barisan geometri itu adalah UN sama dengan R dikali UN dikurang 1. Atau UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Biasanya kita menggunakan yang ini ya. Oke, di mana R itu adalah rasio. Rasio atau pembanding. N adalah bilangan asli, A adalah suku yang pertama. Perhatikan contohnya. Example 1. Contoh pertama barisan geometri. Jika diketahui barisan geometri 2, 10, 50, 250, maka nilai dari U8 adalah, apakah A, ini A ya, 56.750, B 78.125, C 150.000, atau D 156.250. Ini penyelesaiannya. Ingat persamaan tadi di barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dimana tadi A itu adalah suku pertama, yaitu 2. Sehingga A sama dengan 2. R rasio 10 bagi 2. Rasio, cara mencari rasio, suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga. Dengan kata lain, untuk mencari rasio adalah suku sesudahnya dikurang dengan suku sebelumnya ya. Kalau misalnya mau mencari suku kedua dengan suku pertama, berarti 10 dibagi 2. Kalau di suku ketiga dibagi suku kedua, berarti 50 dibagi 10. Hasilnya tetap 5. Jadi rasionya sama dengan 5. Masukkan ke persamaannya. U8 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A nya berapa tadi? 2 dikali 5 pangkat 8 kurang 1. 8 kurang 1 sama dengan 7. 5 pangkat 7, 5-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Nah, dapatnya adalah 78.125. Dikali 2, hasilnya adalah 156.250. Sehingga jawabannya adalah yang mana? 156.250. Jadi jawabannya adalah D. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya
kembali lagi kita perhatikan example 2 atau contoh kedua ya. Perhatikanlah soalnya dengan baik. Perhatikan dan simak ya. Soalnya adalah suatu bakteri dapat membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Jika banyak bakteri mula-mula ada 30, diperlukan waktu T agar bakteri tersebut menjadi 7680. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi dua setiap 30 menit, berapa banyak bakteri setelah waktu T tersebut? Apakah A 160 bakteri, B 324 bakteri, C 480 bakteri, atau D 540 bakteri? Ini soal dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Kita perhatikan cara penyelesaiannya. Dari soal diketahui R sama dengan 2. Tadi R itu adalah rasio ya. A-nya adalah 30. Dari mana A-nya 30? A-nya 30 itu dari ya, bakteri mula-mula itu adalah di 30. Rasionya tadi adalah membelah menjadi 2. Kemudian selanjutnya UN dikurang 1, yaitu jumlahnya tadi 7680. Masukkan ke persamaan geometri, A dikali R dipangkat N dikurang 1, hasilnya adalah 7680. Masukkan nilai A nya 30 dikali 2 pangkat N kurang 1, 7 sama dengan 7680. 2N pangkat kurang 1 sama dengan, pindahkan posisi ini sebagai pembagi, dibagi 30 hasilnya adalah 256. Sehingga 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 256. Kita mau menghilangkan 2 di sini yang sebelah kiri, berarti sebelah kanan juga harus ada 2 pemangkatannya. 256 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 256? Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 256. Boleh dicoba ya nak ya. Kemudian 2 sama 2-nya ini bisa mati ya, atau habis, sehingga N dikurang 1 sama dengan 8. N sama dengan 8, pindah posisi jadi tambah 1. N-nya sama dengan 9. Selanjutnya, banyak bakteri menjadi 7680 tadi kan, yaitu pada suku ke-9 ya, atau setelah 2 jam dengan cara 9 kita kurang 1 dikali 15 menit, hasilnya adalah 2 jam. Langkah berikutnya, kita cari jumlah bakteri jika membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit lagi. Berarti A30 rasionya 2, N sama dengan 5. Dari mana 5 ini Pak? Dari 2 jam kita bagi 30 menit ya, hasilnya adalah 4. Kenapa 4? 1 jam itu adalah 60 menit. 2 jam 120 menit. 120 menit kita bagi 30 menit, hasilnya adalah 4. 4 kita tambahkan 1, hasilnya adalah 5. Untuk N-nya 5, berapa jumlah bakterinya? Berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 sama dengan 4. Sehingga 2 pangkat 4 adalah 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. 16 kali 30 hasilnya adalah 480 bakteri. Sehingga jawabannya adalah, mana jawabannya? 480, jawabannya adalah C ya. Jawaban soalnya itu adalah C. Jadi supaya lebih paham, ini harus diulang-ulang. Boleh ulang-ulang nonton videonya atau diringkas supaya lebih paham ya. Oke, selanjutnya ayo dicoba soal ini. Ada yang berani? Bapak yakin?
anak-anak Bapak semuanya berani untuk menerima tantangan soal yang Pak Guru berikan. Apa soalnya Pak Guru? Perhatikan. Diketahui rumus suku ke N, suatu barisan adalah UN sama dengan 9 kurang 2N. Hasil penjumlahan nilai suku kedua dan suku ke-8 adalah, tadi ini sudah dikasih contoh ya, di barisan aritmetika. Contoh nomor berapa Pak? Diperiksa ulang. Kemudian yang nomor 2, sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Mula-mula terdapat 10 bakteri dalam waktu T menit. Jumlahnya menjadi 640 bakteri. Oleh karena dilakukan tindakan tertentu, bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika jumlah bakteri mula-mula ada 10 bakteri, berapa banyak bakteri setelah T menit tersebut? Ini pilihannya sudah ada ya nak ya, baik nomor 1 maupun nomor 2. Dan nomor 2 ini adalah contoh apa? Iya, barisan geometri. Jadi satu soal Pak Guru berikan contoh aritmetika dan satu soal contoh geometri. Oke nak ya, tolong dikerjakan dan nanti kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Oke, thanks. Terima kasih banyak telah nonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya. Hindari dari kerumunan dan selalu cuci tangan dengan sabun selesai melakukan sesuatu. Nah, pembelajaran kita sudah selesai di pertemuan kedua. Nantikan video pembelajaran kelas 8 di pertemuan ketiga di part 3 ya. Oke nak, sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.